Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pernah suatu kali Kanjeng Nabi menjumpai iringan jenazah dan beliau langsung berdiri. Kemudian dua sahabatnya yang lain berdiri pula. Setelah iringan berlalu, maka salah satu di antara sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Padahal dia adalah mayat orang Yahudi." Lantas apa jawab beliau? Beliau menjawab, "Bukankah dia manusia?" Ya, bukankah dia manusia? Luar biasa ya. Bahwa itulah kira-kira pandangan Kanjeng Nabi terhadap sesama. Hadirin berbahagia, bahwa pergaulan manusia menurut saya ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap yang memenuhi kriteria ideal, yakni egalitarianisme, ya, bahwa manusia terutama pada era Kanjeng Nabi Sugeng, ya, itu pergaulan manusia sehari-hari sangat ideal sekali, yang mana mereka saling berinteraksi dengan sesama dengan perasaan menjunjung tinggi harkat martabat yang ada. Dan yang kedua, jika beliau dahar, senantiasa beliau dahar bersama sahabat. Dan yang ketiga adalah menghormati semua orang. Termasuk di sini adalah menghormati budak, perempuan, dan anak-anak. Kita tahu bahwa budak adalah pada saat itu memiliki strata yang sangat rendah sekali di masyarakat. Dia termasuk golongan grace road level, ya, orang yang memiliki posisi sosial yang terendah. Kemudian perempuan yang saya maksud di sini adalah perempuan pasca jahiliyah, di mana orang pada saat itu enggan bersahabat menyapa perempuan. Tetapi justru Kanjeng Nabi malah sebaliknya. Dan yang ketiga, anak-anak. Siapa di antara kita yang peduli dengan anak-anak? Jarang. Kecuali mungkin guru MI, guru TK, dan seterusnya. Selebihnya mereka merasa kurang selevel, dan seterusnya. Dan juga Kanjeng Nabi senantiasa memperlakukan sahabatnya tanpa ada pretensi apapun. Apakah dia termasuk sahabat yang utama misalnya, atau yang paling rendah. Dalam hal tertentu Rasulullah memperlakukannya dengan sama. Ya, bisa dibayangkan bahwa Kanjeng Nabi di dalam
pergaulan sehari-harinya demikian. Dan juga saling membantu antar sesama. Artinya kalau ada yang sakit misalnya, maka Kanjeng Nabi menanyakan, pernah suatu saat jamaah yang senantiasa hadir kemudian gak ada, lantas beliau menanyakan, mana si fulan? Ketika ternyata dia sakit, Rasulullah menjenguknya. Luar biasa, subhanallah ya. Dan saya kira fenomena demikian tidak atau jarang kita jumpai ya. Dan yang kedua adalah seiring bertambahnya waktu, manusia menjadi sudah tidak egaliter lagi, tetapi malah menjurus ke eksklusivisme, bahwa mereka lebih cenderung mengelompokkan diri. Pada saat awal kemerdekaan, memang kenyataan demikian itu ada, cuman belum separah sekarang. Waktu itu pengelompokan manusia berdasarkan profesi, pekerjaan, atau jabatan. Misalnya PGRI, ID ya, atau apalagi kelompok advokat dan seterusnya. Golongan para manajer misalnya, dewan direksi dan seterusnya. Dan saya kira itu wajar. Karena apa? Karena dalam menggampangkan urusan yang ada, maka kiranya agak perlu diberlakukan demikian. Mungkin barangkali zaman Rasulullah tidak sebanyak penduduknya dibanding sekarang. Tetapi sekali lagi, seiring bertambahnya waktu, pergaulan manusia lebih semakin mengkotak-kotak. Artinya adalah bahwa manusia seolah-olah dibedakan sesuai dengan hasrat dan keinginan. Ya, bahwa kita tahu sekarang ini ada yang namanya komunitas BMW, komunitas Pajero misalnya, komunitas Harley Davidson dan seterusnya. Atau juga ada juga ibu-ibu yang menamakan diri sebagai komunitas sosialita dan sebagainya. Atau bahkan lebih dari itu ya. Kalau saya mungkin menyaksikan di pinggir jalan pada saat malam minggu, itu ada komunitas berbagai macam sepeda yang ada ya, mulai dari tahun 70-an ya, Vespa juga, sampai terkini ya. Itu adalah merupakan jenis komunitas yang ada. Atau juga mungkin barangkali komunitas orang-orang the hip misalnya, orang-orang kaya dan lain-lain. Artinya bahwa semakin kesini ya, manusia cenderung menjadi semakin eksklusif ya, semakin mempertontonkan kenyataan kehidupan yang jauh dari tuntunan Rasulullah itu sendiri. Hadirin berbahagia, bahwa model kehidupan demikian itu memang mungkin sesaat
menyenangkan bagi si pelaku. Padahal sejatinya mereka akan banyak kehilangan sesuatu yang ada. Misalnya mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Atau juga mereka mengalami kesulitan serta ujian yang akan menimpa dia. Karena apa? Mereka semakin mengecil ya pergaulannya di masyarakat, sehingga seolah-olah mereka berteman, bergaul hanya dengan komunitasnya aja. Kalau mereka punya perlu, kadang-kadang kesulitan mereka, ya demikian. Kemudian mereka juga secara gak langsung menghancurkan hubungan sosial itu sendiri, dan juga akan menimbulkan kebencian dan permusuhan antar sesama. Ini kadang-kadang feedback yang ada dalam kondisi demikian mereka gak sadari. Dan yang kedua dan yang pasti adalah mereka akan kehilangan pahala serta kebaikan jika mereka terus melakukan kehidupan demikian. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana contoh di atas, Kanjeng Nabi memperlakukan manusia seperti itu. Ya, artinya beliau sama sekali di dalam pergaulannya di masyarakat tidak memandang strata sedikit pun bahwa dia adalah manusia. Apakah dia seorang Yahudi misalnya, seorang Nasrani, atau Majusi misalnya pada saat itu, ya, beliau sama sekali tidak peduli hal itu, karena memang Allah menciptakan demikian. Ya, hadirin berbahagia, bahwa pernah ada konsep menuju masyarakat ideal, minimal adalah pribadi ideal, yang mana konsep itu pernah dilontarkan dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ya, beliau pernah membuat konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Ya, minimal untuk kalangan NU itu sendiri. Tetapi kenyataannya adalah yang pertama, bahwa Kanjeng Nabi sudah 15 abad yang lalu beliau telah melakukannya dengan statement yang sangat singkat, dan itu menggambarkan bahwa beliau adalah sudah berperilaku secara ukhuwah basyariyah, atau lebih tepatnya adalah beliau telah melakukan konsep egalitarian secara murni. Nah, dengan perilaku manusia sekarang, sepertinya konsepnya Ahmad Siddiq kurang bergaung di sini, ya. Jangankan nyampe ukhuwah basyariyah, watoniyah, bahkan ukhuwah Islamiyah pun sepertinya akan sangat sulit, ya, kita capai. Kita bisa melihat bahwa perilaku kita, ya, umumnya, jangankan ya dengan agama lain atau suku lain misalnya, dengan sesama Islam pun kita kadang-kadang saling ogah, buru-buru mengambil konsepnya. Menyapa pun kadang-kadang kita agak segan. Misalnya kita berhadapan dengan sesama ormas Islam yang lain, itu kadang-kadang kita masih terhalangi dengan
perilaku yang jauh dari konsep yang ada, ukhuwah Islamiyah. Ya, susah memang, tapi harus diperjuangkan. Ya, harus diperjuangkan. Nah, kira-kira apa konsep atau resiko yang bakal dihadapi jika kita mengingkari hal-hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah di atas? Tak lain tak bukan adalah kita akan mengalami sebuah pengingkaran atas hadis takririyah, yaitu hadis yang tidak tertulis dan gak diucapkan, tetapi perilaku Rasulullah dengan cara mengiyakan bahwa Kanjeng Nabi berperilaku demikian itu merupakan bentuk daripada sebuah hadis takririyah. Sahabat demikian dibiarkan, sahabat demikian dibiarkan, itu merupakan bentuk pengijaan, bentuk restu bahwa itulah yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Hadirin berbahagia bahwa kenapa orang berperilaku eksklusif demikian, itu karena mereka yang pertama butuh akan identitas yang ada, dan yang kedua mereka butuh keamanan, serta yang ketiga adalah mereka butuh pengakuan. Dan model seperti ini seringkali akan menjebak mereka sendiri menjadi seolah-olah mereka bertambah jauh dari agama itu sendiri. Karena apa? Mereka yang diinginkan adalah pengakuan, ya, keamanan serta identitas baru yang ada. Padahal di Islam sudah sangat banyak sekali contoh atau hal-hal demikian yang bisa diambil sebagai bentuk perilaku Islamis keseharian. Ya, contoh sudah terlalu banyak, tetapi kenapa kita ngambil sesuatu yang lain dari selain Islam? Itulah kira-kira bahwa kita senantiasa menjadi orang yang semakin hari semakin jauh dari tatanan dan tuntunan agama itu sendiri, terutama tuntunan Kanjeng Nabi. Sementara dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.